Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakunallah. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali thalabul ilmi di sarana ini. Mudah-mudahan Allah mencatat usaha kita ini sebagai amal kesolehan, amal kebaikan yang akan bermanfaat buat kita semua nanti di akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fillah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab di ABS maupun yang lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas isi dari buku belajar Nahwu Sharaf sedikit demi sedikit, yang mana kita akan masuk pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga. Kalau boleh kita ulang sekilas, di awal kita sudah belajar tentang hadza, kemudian tentang man, kemudian tentang zalika, yang sebelumnya kita bahas zalika. Maka sekarang di pelajaran ketiga ini ya pelajaran ketiga, kita akan mengenal harokat huruf terakhir sebuah kata benda. Mengenal harokat huruf terakhir sebuah kata benda. Harokat huruf terakhir sebuah kata benda. Mohon perhatikan baik-baik. Apakah harokat dasar atau asal huruf terakhir sebuah kata benda? Maka ini jawabannya. Inilah jawabannya. Apa ini? Dhammah tanwin. Dhammah tanwin adalah harokat dasar, harokat asal suatu kata benda dalam bahasa Arab. Perhatikan, dhammah tanwin adalah harokat dasar atau asal huruf terakhir sebuah kata benda. Dhammah tanwin. Contoh, baitun, terbesar, baitun, tun, lihat, tun, baitun, kitabun, bun, jamalun, tanwin. Baitun, kitabun, jamalun. Berarti apa? Harokat dasar atau asal huruf terakhir sebuah kata benda adalah dhammah tanwin. Di dhammah dan di tanwin. Harokat dasar atau asal huruf terakhir sebuah kata benda dhammah atau dhammah tanwin. Kita perbesar.
Doma tanwin. Mohon perhatikan ya, doma tanwin. Kemudian di sini kita mengenal tentang pengaruh alif lam yang ada di awal kalimat. Pengaruh alif lam. Pengaruh alif lam atau al yang ada di awal sebuah kata benda. Bukan kalimat ya, tapi sebuah kata benda. Apa pengaruhnya? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik semuanya. Ini sangat penting. Inilah pengaruhnya. Bagaimana membacanya? Pengaruhnya adalah alif lam mempunyai pengaruh terhadap sebuah kata benda yang dimasukinya, yaitu apa? Yaitu menjadikan harokat huruf terakhir kata benda tersebut tidak boleh ditanwin. Menjadikan harokat terakhir kata benda tersebut tidak boleh ditanwin. Ini pengaruh apa? Pengaruh alif lam. Pengaruh alif lam. Alif lam mempunyai pengaruh yaitu menjadikan harokat huruf terakhir kata benda tidak boleh ditanwin. Perhatikan contohnya. Kita lihat contohnya ya. Biar jelas, kita lihat contohnya. Kita perbesar aja. Kita perbesar contohnya. Nah, baitun. 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 Ya kan? Baitun. Kemasukan alif lam menjadi al baitu. Al baitu. Qalamun. Qalamun. Kemasukan alif lam menjadi al qalamu. Al qalamu. Kitabun. Kitabun. Kemasukan alif lam menjadi al kitabu. Al kitabu. Diperhatikan, hukum asalnya di doma tanwin, harokat huruf terakhir sebuah kata benda di doma tanwin. Ketika kemasukan alif lam menjadi di doma saja. Ketika kemasukan alif lam menjadi di doma saja, tidak ditanwin lagi. Di pengaruhnya menjadikan sebuah kata benda tersebut tidak boleh ditanwin. Menjadikan harokat huruf terakhir kata benda tersebut tidak boleh ditanwin. Gitu ya. Nah, kemudian dia sahabat mengenal al-samsiyah. Apa itu al-samsiyah? Al-samsiyah adalah alif adalah alif lam. Al-samsiyah adalah alif lam. Alif lam yang dirangkai dengan kata benda yang diawali dengan salah satu huruf samsiyah. Alif lam yang dirangkai dengan kata benda yang diawali dengan salah satu huruf samsiyah. Inilah hurufnya. Cara membacanya dengan memasukkan atau mengidghamkan lam sukun kepada huruf-huruf tersebut. Ini cara membacanya. Memasukkan, mengidghamkan lam sukun
ke dalam huruf-huruf syamsiah tersebut. Sehingga bacaan lam sukunnya hilang. Dan lebur ke dalam huruf syamsiah yang mengikutinya. Contoh, at-tajiru, 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 as-saubu, 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 ad-diku, ad-diku, ad-diku. Nah, jadi lamnya seperti hilang, melebur, hilang ya. Nah, kemudian al-qamariyah. Al-qamariyah ini lawan dari as-samsiyah, yaitu alif lam yang dirangkai dengan kata benda yang diawali dengan salah satu dari huruf qamariyah. Huruf qamariyah membacanya ini jelas. Membacanya jelas. Al-babu. Jadi alnya jelas. Al-babu. Al-jannatu. Al-himaru. Al-khubzu. Jadi enggak ada idgham, tidak dimasukkan, tapi jelas. Al-babu. Al-jannatu. Al-himaru. Al-khubzu. Nah, kemudian ada pembahasan lagi, yaitu mengenal istilah nahwu di dalam al. Istilah nahwu kata benda yang didahului al dan yang tidak didahului al. Ini istilahnya apa gitu ya? Kita harus mengenalnya. Kalau didahului al namanya apa? Kalau tidak apa? Perhatikan baik-baik. Kata benda yang didahului alif lam atau al maka disebut isim ma'rifat. Perhatikan baik-baik. Kata benda yang didahului alif lam maka disebut isim ma'rifat. Disebut isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas. Isim yang sudah jelas. Isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas atau sudah khusus. Di antara cirinya didahului alif lam. Kalau didahului alif lam berarti bendanya sudah menjadi jelas atau sudah khusus, sudah jelas, sudah khusus. Kemudian kata benda yang tidak didahului alif lam maka disebut isim nakirah. Isim nakirah. Kata benda yang tidak didahului alif lam maka disebut isim nakirah. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah adalah isim yang belum jelas. Isim nakirah adalah isim yang belum jelas atau masih umum. Belum jelas atau masih umum. Sebagai contoh, al-baitu. Al-baitu adalah isim ma'rifat. Ada isim ma'rifat. Kenapa al-baitu disebut isim ma'rifat? Karena didahului alif lam dan sudah menjadi khusus. Karena didahului alif lam dan sudah menjadi khusus. Kalau kita artikan rumah itu. Baitun
baitun adalah isim nakiroh. Isim nakiroh. Kenapa? Karena tidak didahului alif lam. Tidak didahului alif lam dan masih umum. Tidak didahului alif lam dan masih umum. Apabila kita artikan, maka artinya adalah rumah. 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 Rumah itu kan masih umum. Tapi kalau rumah itu jadi khusus. Nah, mohon perhatikan ini ya. Mohon perhatikan baik-baik. Kita coba menerapkan dalam kalimat. Ini kalimatnya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitab, kata al-kitab dan al-qalam adalah isim yang didahului alif lam. Isim yang didahului alif lam. Isim al-kitab dan al-qalam adalah isim yang didahului alif lam. Maka huruf terakhirnya di dhammah saja. Di dhammah. Huruf terakhirnya di dhammah. Dan disebut isim ma'rifat. Sebut isim ma'rifat. Disebut isim ma'rifat. Adapun qadimun, kata qadimun, qadimun dan jadidun adalah isim yang tidak didahului alif lam. Isim yang tidak didahului alif lam. Maka huruf terakhirnya isim yang tidak didahului alif lam, maka huruf terakhirnya apa? Di dhammah tanwin. Di dhammah tanwin. Dan disebut isim nakirah. Dan disebut isim nakirah. Silakan diperhatikan baik-baik ya bukunya atau catatannya. Alangkah baiknya kalau Antuna mempunyai kitabnya. Inilah kitabnya. Inilah kitabnya. Jadi sudah susun dalam sebuah kitab biar lebih mudah. Tapi kalau nggak punya ya tidak mengapa, bisa mengikuti di sini. Nah, alhamdulillah, dengan begitu selesailah pembahasan kita materi yang ketiga. Intinya apa? Intinya kita apa tadi? Lihat intinya mengenai harokat huruf terakhir sebuah kata benda. Harokat dasar huruf terakhir sebuah kata benda adalah di dhammah tanwin. Harokat dasar asal huruf terakhir sebuah kata benda di dhammah tanwin. Tidak akan berubah kecuali ada sebabnya.
Kemudian pengaruh alif lam yang ada di awal sebuah kata benda, yaitu menjadikan harokat huruf terakhir kata benda tersebut tidak boleh ditanwin. Ini pengaruh alif lam. Kita mengenal asyamsiyah, kemudian al-qamariyah, kemudian mengenal isim ma'rifat, isim yang sudah jelas. Contohnya adalah isim yang didahului alif lam. Kemudian isim nakirah, isim yang belum jelas. Contohnya isim yang tidak didahului alif lam. Ini penjelasannya. Dan ini contoh penerapan dalam kalimat ya. Contoh penerapan dalam kalimat. Nah, dengan begitu selesailah pembahasan materi pelajaran ketiga jilid 1, dan alhamdulillah bisa selesai. Dan ini yang bisa kami sampaikan kepada ikhwan dan akhwat serta bimbingan belajar bahasa Arab dan ABS, dan juga ikhwan dan akhwat yang lainnya yang mendengarkan atau mengikuti pembelajaran ini. Ini bisa kami sampaikan. Apabila ada khilafnya dari kami mohon biasa, mohon maaf, dan ada benarnya semua datangnya dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Nah, mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa hubungi kami. Sekian yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu bisawab wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.